dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali mahasiswa dan mahasiswi kebanggaan Universitas Lampung. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai mata kuliah dasar-dasar akuntansi untuk pertemuan ke-6, yaitu tentang prinsip akuntansi dan penyesuaian pembukuan. Silakan disimak dengan baik. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita perlu penyesuaian dalam pembukuan. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah diajarkan mengenai siklus akuntansi yang dimulai dengan pencatatan transaksi pada jurnal umum, kemudian pemustingan di buku besar, lalu peringkasan data buku besar dalam neraca saldo. Dari sana, kalian dapat melakukan pembuatan laporan keuangan. Namun demikian, jumlah angka pada setiap rekening di dalam neraca saldo itu terkadang tidak semuanya menunjukkan jumlah yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukanlah penyesuaian di dalam pembukuan. Penyesuaian angka-angka tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data yang disediakan. Jika kita sudah bisa mencatat ayat-ayat jurnal penyesuaian, tahapan berikutnya, kita bisa melakukan penyesuaian dengan bantuan yang disebut neraca lajur atau worksheet. Neraca saldo harus disesuaikan terlebih dahulu karena adanya alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya rekening campuran atau mixed account, yaitu rekening yang sebagian merupakan harta dan sebagian lagi merupakan rekening beban. Jadi, kita harus memisahkannya, mana yang masih menjadi harta dan mana yang sudah menjadi beban atau biaya. Yang kedua, adanya kesalahan yang masih harus dikoreksi. Untuk jurnal koreksi ini, kalian sudah mempelajarinya di pertemuan yang sebelumnya. Pembuatan penyesuaian pada umumnya berkaitan dengan penentuan laba bersih perusahaan, karena memang tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba atau memaksimumkan laba. Nah, dari sini terdapat beberapa konsep dan prinsip yang sangat erat kaitannya dengan penentuan laba bersih, yaitu konsep akuntansi akrual, periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip mempertandingkan. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama mengenai basis akuntansi terdiri dari dua, yaitu basis akrual dan basis tunai. Kita akan lihat perbedaannya. Yang pertama basis akrual atau akrual basis accounting. Mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi, tanpa memandang apakah kas dari transaksi tersebut telah diterima atau telah dibayar. Contohnya, pelanggan melakukan pembayaran jasa secara kredit. Perusahaan mengakui adanya pendapatan karena usahanya telah mendatangkan suatu piutang. Lihat di sini, walaupun belum dibayar secara tunai dan masih dalam bentuk piutang, tapi dia sudah dicatat sebagai pendapatan. Nah, kita lihat bedanya dalam basis tunai atau cash basis accounting. Dia mengakui dan mencatat transaksi hanya pada saat penerimaan atau pengeluaran kas saja. Contohnya, pelanggan melakukan pembayaran jasa secara kredit. Perusahaan tidak mencatat adanya pendapatan saat menyerahkan pesanan jasa. Namun, pendapatan akan diakui atau dicatat setelah perusahaan mendapatkan cash atau dibayar secara tunai pesanannya tersebut oleh pelanggan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh berikut. Ini adalah contoh mengenai accrual basis. Nah, lihat di sini. Ada seseorang yang sudah berhasil mengirimkan rangkaian bunga kepada pelanggan. Maka, dia akan langsung dicatat sebagai pendapatan karena transaksi ini sudah terjadi. Meskipun kita tidak tahu di sini apakah sudah terjadi pembayaran secara tunai ataupun masih dalam bentuk piutang. Baik, yang di sebelah kanan, lihat di sini, ada beberapa biaya atau beban yang memang harus dibayar. Karena dia memang harus dibayar, maka dia akan dicatat sebagai beban ketika dia terjadi atau timbulnya. Nah, kita lihat di sini adalah contoh untuk cash basis. Semua cash yang diterima atau yang diterima secara tunai akan dicatat sebagai pendapatan. Lihat di sebelah kanannya, semua biaya atau beban yang sudah dibayar atau paid cash, dia akan dicatat sebagai beban atau biaya. Ini adalah contoh basis akrual dan basis tunai. Pada Januari 2002, perusahaan asuransi Prensa menjual polis asuransi kesehatan 3 tahun kepada klien. Dalam kontrak disebutkan klien harus membayar $150.000, beban tahunannya sebesar $20.000. Lalu berapa laba atau rugi bersihnya?
Kita lihat yang pertama dengan menggunakan accrual basis accounting. Kita lihat di sini pendapatannya karena si klien itu melakukan pembayaran asuransi selama 3 tahun, maka meskipun dia langsung dibayar di depan, begitu ya, untuk 3 tahun dibayar di muka, namun pembayaran ini akan dicatat di setiap tahunnya sebesar $50.000. Jadi kalau 150.000 untuk 3 tahun berarti setahunnya 150.000 dibagi 3 yaitu $50.000. Maka dicatat sebagai $50.000 di sini. Oke, kita lanjutkan ke beban. Beban tahunannya sebanyak $20.000. Maka karena dia dibayarkan setiap tahunnya, setiap tahun dibayarkan 20.000. Akan dicatat di sini setiap tahun 20.000 sebanyak 3 tahun. Selanjutnya, kita bisa mengetahui berapa laba atau rugi bersihnya, yaitu dengan mengurangi pendapatan dengan beban. 50.000 dikurang 20.000 sama dengan $30.000. Nah, itu untuk tahun 2002. Bagaimana dengan 2003 dan 2004? Karena dia sama nilainya, maka dia juga akan bernilai $30.000. Intinya di sini, setiap tahunnya perusahaan asuransi Pensa akan mengalami laba bersih sebanyak $30.000. Itu untuk yang menggunakan accrual basis accounting. Sekarang kita lihat di sebelahnya yang menggunakan cash basis accounting. Kita lihat di sini. Si klien karena dia membayar polis asuransi langsung di muka, padahal itu untuk 3 tahun, maka karena yang dibayar adalah 150.000 secara cash, maka yang dicatat adalah yang cash saja untuk cash basis accounting, yang tunainya. Maka pendapatannya di sini di tahun 2002 dia dicatat sebagai $150.000. Sedangkan di tahun 2003 dan 2004 dia tidak ada pendapatan karena kliennya memang sudah membayar di tahun 2002. Kita lihat untuk expenses-nya atau beban biayanya. Beban tahunan sebesar $20.000. Dia dilihat di sini bahwa perusahaan harus mengeluarkan $20.000 setiap tahunnya. Karena dia melakukannya secara tunai, maka pada setiap tahunnya dia membayar beban tahunan sebanyak $20.000. Kita lihat perbedaannya, laba bersih dari penggunaan cash basis accounting. Pada tahun 2002, pendapatan 150.000 dikurangi beban sebanyak 20, maka laba bersihnya yaitu 130.000 pada tahun 2002. Namun pada tahun 2003 dan 2004 pendapatannya hanya $0, jadi tidak ada pendapatan. Ketika dia dikurangi dengan beban atau biaya tahunannya sebanyak $20.000, maka dia akan menjadi rugi sebanyak $20.000 pada tahun 2003 dan 2004. Padahal kita tahu bahwa ini adalah pembayaran untuk 2003 dan 2004 juga karena polisnya adalah 3 tahun. Sehingga untuk hal ini cash basis accounting tidak cocok untuk perusahaan asuransi Pensa karena tidak memberi gambaran yang sebenarnya tentang keadaan perusahaan asuransi Pensa secara akuntansi. Baik, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai basis tunai. Basis tunai ini memiliki kekurangan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan tidak memberi gambaran yang sebenarnya. Jika pesanan diselesaikan sebelum periode akuntansi berakhir, namun pembayaran diterima setelah periode akuntansi berakhir, tidak akan tampak pendapatan atau piutang dalam laporan keuangan. Aktiva akan terlihat lebih rendah, sehingga usaha terlihat kurang berhasil dari yang sebenarnya. Ini akan membuat kendala ketika pemilik usaha mengajukan proses peminjaman ke bank, karena bank merasa bahwa usaha yang dijalankan oleh si pemilik usaha ini kurang prospektif. Jadi dia akan sulit mendapatkan kredit. Yang kedua, jika perusahaan hanya menulis gaji yang dibayarkan dan tidak menulis yang terutang, maka kewajiban akan terlihat lebih rendah dari yang sebenarnya, karena memang tidak dituliskan hutangnya. Aktiva menjadi seakan-akan lebih tinggi, padahal tidak demikian. Oleh karena itu, basis tunai biasanya hanya digunakan perusahaan kecil yang melakukan transaksi piutang atau utang dalam jumlah kecil saja. Beda halnya dengan basis akrual. Akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Kemudian, pendapatan itu dilaporkan pada saat perolehannya.
Kemudian beban dilaporkan pada saat timbulnya. Pendapatan dan beban sangat sesuai untuk ditandingkan dalam menentukan laba karena semuanya itu dicatat sehingga menghasilkan perkiraan atau estimasi laba yang sesuai dan menggambarkan perusahaan yang sebenarnya. Kemudian memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Lalu, apabila terjadi transaksi pemberian jasa, penjualan barang, atau pengeluaran beban, maka transaksi tersebut akan dicatat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau beban tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Yang jelas, transaksinya sudah terjadi, maka harus dicatat. Konsep dasar yang digunakan dalam basis akrual ini adalah periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip penandingan atau mempertandingkan. Nah, dengan demikian perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini lebih banyaknya menggunakan basis akrual dibandingkan basis tunai. Karena basis akrual memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih realistis dibandingkan dengan basis tunai. Yang kedua, periode akuntansi. Ini dilakukan karena merupakan cara yang lazim untuk mengetahui keberhasilan perusahaan, yaitu membuat laporan kemajuan perusahaan secara periodik. Periode akuntansi umumnya 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember atau pada bulan-bulan yang disepakati. Jika perusahaan tidak ingin menunggu 1 tahun, maka bisa dibuat laporan keuangan setiap akhir bulan atau akhir kuartal, atau 4 bulan sekali, seperti itu ya. Ini disebut laporan keuangan interim. Penetapan periode akuntansi ini akan berpengaruh terhadap laba periodik perusahaan. Kita akan melihatnya nanti di prinsip mempertandingkan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan itu mengatur tentang kapan pendapatan dicatat dan berapa jumlah yang akan dicatat. Kapan pendapatan dicatat? Yang pertama, dia tidak perlu dicatat, yaitu ketika pelanggannya datang. Misalnya ini contohnya percetakan. Jadi pelanggannya itu datang dan baru berencana untuk membuat pesanan. Misalnya dia akan membuat pesanan bulan depan, maka itu tidak diperlukan pencatatan pendapatan. Kemudian situasi yang kedua harus dicatat sebagai pendapatan, yaitu ketika pada bulan berikutnya pelanggan tersebut memang benar-benar melakukan pesanan. Lalu si percetakannya itu menyanggupi pesanan tersebut dalam waktu 1 pekan misalnya. Pesanan selesai dan diserahkan bersama fakturnya kepada pelanggan. Lalu jika pelanggan langsung melakukan pembayaran, maka transaksi akan dicatat dengan mendebit rekening kas. Berarti kasnya bertambah. Karena dia normal debit ya, bertambah di sisi debit. Dan mengkredit rekening pendapatan. Artinya pendapatan juga bertambah karena dia normal kredit. Bertambah di sisi kredit untuk pendapatan. Jika pelanggan melakukan pembayaran di kemudian hari atau akhirnya dia belum membayar begitu ya, maka transaksi akan dicatat dengan mendebit piutang dagang. Artinya piutangnya dia bertambah di sisi debit dan mengkredit rekening pendapatan. Dia pendapatannya bertambah di sisi kredit meskipun dia dalam bentuk piutang. Sekarang jumlah pendapatan yang dicatat. Yang mana? Yaitu yang sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen. Seandainya perusahaan memberikan potongan harga, maka yang ditulis adalah harga setelah potongan tersebut. Jadi harga saat transaksi disepakati. Sekarang kita akan lihat prinsip mempertandingkan. Prinsip mempertandingkan ini merupakan dasar untuk mencatat beban atau biaya. Beban adalah pengorbanan atau bagian dari harga pokok aktiva yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Jadi, terdapat pendapatan yang bisa dihubungkan secara langsung dengan beban, tapi ada juga yang tidak dihubungkan secara langsung. Contoh yang dihubungkan secara langsung yaitu sebagai berikut. Perusahaan membayar beban komisi pada sales. Setiap unit barang yang terjual akan terjadi beban komisi. Beban komisi tidak akan dibayarkan jika tidak ada barang yang terjual. Itu yang bisa dihubungkan langsung dengan beban. Tapi ada juga yang tidak bisa dihubungkan langsung dengan beban untuk pendapatan ini. Contohnya adalah di sini. Misalnya sewa gedung yang harus dibayar tanpa melihat perusahaan memiliki pendapatan atau tidak. Kita bisa lihat ya. Jadi misalnya perusahaan itu menyewa suatu gedung, ya gedung itu memang harus dibayarkan sewanya setiap periode waktunya, meskipun misalnya perusahaan itu tidak mempunyai pendapatan, begitu kan ya. Maka pedoman dalam pencatatannya yaitu dengan menyertai periode bebannya. Misalnya sewa gedung sebesar 5 juta per bulan, maka dicatat sebagai beban sewa gedung 5 juta rupiah per bulan. Prinsip mempertandingkan ini adalah pedoman untuk menyatakan semua beban yang terjadi dalam periode akuntansi.
Dia juga mengukur besarnya beban dan kemudian mempertemukan beban dengan pendapatan pada periode yang sama, artinya mengurangi pendapatan dengan beban, sehingga diketahui laba bersih atau rugi bersihnya berapa. Baik, prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih sudah kita bahas di slide sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan prinsip yang digunakan adalah basis akrual atau accrual basis accounting. Jadi, pendapatan harus diakui jika sudah menjadi hak perusahaan dan beban harus diakui jika sudah menjadi kewajiban pada periode tersebut. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena jika pendapatan dan beban belum dicatat seluruhnya, maka neraca saldo belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laba bersihnya belum dapat ditentukan. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa harus dilakukan penyesuaian atas data neraca saldo. Oke. Untuk tujuan penyesuaian, di sini bahwa yang pertama agar setiap rekening real itu terdiri dari aktiva dan utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Kemudian agar setiap rekening nominal yang terdiri dari rekening pendapatan dan beban menunjukkan yang seharusnya juga diakui dalam suatu periode. Maka dari sini kita lihat tujuan penyesuaian itu bahwa agar pencatatan transaksinya dilakukan secara konsisten dan untuk meyakinkan kewajaran penyajian data tentang harta, kewajiban, dan modal. Menjaga konsistensi dengan buku pedoman akuntansi berkaitan dengan pos-pos transitoris, menghindari kesalahan atau kerepotan berkaitan dengan pos-pos antisipasi. Oke, kita lanjutkan. Ada 7 rekening yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, perlengkapan atau supplies, kemudian yang kedua, depresiasi atau penyusutan aktiva tetap atau depreciation, kemudian yang ketiga, beban dibayar di muka, prepaid expense, kemudian yang keempat, pendapatan diterima di muka, unearned revenues, kemudian yang kelima, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, accrued expense, kemudian yang keenam, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenues, dan yang ketujuh, kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Kita harus mengetahui aturan jurnal penyesuaian terlebih dahulu sebelum menulis ayat-ayat jurnal penyesuaian. Lihat di sini, jangan melibatkan uang cash, artinya kas tidak pernah disesuaikan. Kemudian, meskipun untuk meningkatkan penerimaan atau beban, begitu ya, jadi tidak melibatkan uang cash. Penyesuaian berarti harus dicatat, artinya semua kejadian transaksi yang belum ataupun memang harus dicatat dalam penyesuaian harus dicatat seluruhnya. Oke, yang pertama, beban pemakaian perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan adalah perlengkapan yang dikonsumsi pada periode akuntansi. Perlengkapan itu barang habis pakai, contohnya kertas, pena, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Cara melakukan penyesuaiannya yaitu dengan mendebet rekening beban perlengkapan dan mengkredit rekening perlengkapan sebanyak mana yang habis terpakai. Kita lihat di sini, perlengkapan di sisi kredit. Lihat yang bawah dulu. Karena dia memang perlengkapannya berarti berkurang ya. Perlengkapan adalah aktiva, normal debit, tapi dia ada di sisi kredit berarti dia berkurang, yaitu sebanyak yang habis terpakai. Nah, untuk mengimbanginya kita letakkan beban perlengkapan di sisi debit sebanyak yang habis terpakai juga. Beban perlengkapan ini dia memang normal debit, artinya dia bertambah di sisi debit. Contoh, kita lihat di sini, diketahui saldo perlengkapan salon pada neraca saldo Rp293.000. Maka dilakukan penyesuaian. Pada 31 Januari ada yang tersisa perlengkapannya sebanyak Rp45.000. Maka kita ketahui bahwa perlengkapan yang dipakai itu Rp293.000 dikurang Rp45.000, maka hasilnya Rp248.000. Kita bisa melakukan penyesuaian. Kita lihat di sini karena datanya sudah ada yang dipakai Rp248.000, maka beban perlengkapannya bertambah Rp248.000 dan perlengkapan salonnya berkurang di sisi kredit sebanyak Rp248.000. Jangan lupa ada catatan di bawahnya yang warna merah, mencatat penyesuaian. Itu penting. Kemudian selanjutnya, yang kedua, cara pencatatan depresiasi atau penyusutan. Apa yang disebut dengan depresiasi? Yaitu penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Semua aktiva tetap akan mengalami penyusutan
seiring berjalannya waktu, kecuali tanah. Contohnya adalah kendaraan, mesin, gedung, komputer, dan lain sebagainya. Caranya yaitu dengan cara beban penyusutan peralatan di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Sebanyak apa? Sebanyak yang menjadi ketetapan penyusutannya. Kita lihat di sini, beban penyusutan peralatan itu adalah normal debit. Sedangkan akumulasi penyusutan peralatan itu adalah kontra aktiva. Dia ada di sebelah aktiva, tapi dia bukan normal debit, namun dia adalah normal kredit. Maka dia ada di sisi kredit, bertambah di sisi kredit. Contoh, peralatan salon penyusutannya ditetapkan 12% per tahun. Peralatan salon saldonya adalah 2.200.000, sehingga penyusutan peralatan salon ini kita bisa lihat ya, 12% dibagi 12 bulan dikali 2.200.000, sehingga dalam sebulannya adalah 22.000. Kita sudah mengetahui bahwa cara melakukan penyesuaiannya itu yaitu dengan cara mendebet beban penyusutan peralatan salon sebanyak 22.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan salon sebanyak 22.000. Jangan lupa di bawahnya catat keterangannya, mencatat penyesuaian. Selanjutnya yang ketiga, beban dibayar di muka. Apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Yaitu beban-beban yang sudah dibayar tapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Begitu. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai aktiva namun menjadi beban di kemudian hari. Maka beban dibayar di muka atau nanti misalnya nih sewa dibayar di muka, penempatannya kalau dalam neraca itu dia ada di sisi aktiva. Kenapa? Karena dia misalnya nih ya, dengan contoh seperti ini. Kita menyewa sebuah gedung, dia pembayarannya bulanan, namun kita membayarnya selama 3 bulan sekaligus di awal. Itu namanya sewa dibayar di muka. Nah, karena kita baru menempati selama sebulan, maka yang 2 bulan tadi, karena 3 bulan ya, sebulan baru ditempati, 2 bulan tadi itu masih merupakan harta. Jadi dicatat sebagai aktiva. Nanti ketika di bulan selanjutnya setelah 3 bulan atau 2 bulan itu berjalan, itu harus disesuaikan. Begitu. Maka di sini disebut beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai aktiva, namun akan menjadi beban di kemudian hari. Contoh, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Untuk pencatatan jurnal penyesuaian ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Kita akan memilih salah satu saja dengan menyesuaikan pencatatan dalam jurnal sebelumnya, atau akun yang muncul dalam neraca saldo yang ada sebelumnya. Ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan harta, mendebet rekening beban sewa. Jadi rekening beban sewanya bertambah di sisi debit, kemudian mengkredit rekening sewa dibayar di muka, berarti rekening sewa dibayar di mukanya itu berkurang di sisi kredit gitu kan ya. Sebesar apa? Sebesar yang sudah menjadi beban. Karena lihat tadi di rekening beban sewanya sudah bertambah, maka yang ditulis adalah yang sudah menjadi beban. Itu kalau dicatat sebagai harta. Yang mana yang harta? Sewa dibayar di muka di sisi kredit. Jadi kalau dicatat sebagai harta, berarti hartanya itu ada di sisi kredit, yaitu sewa dibayar di mukanya di sisi kredit. Sebesar yang sudah menjadi beban. Nah, kalau pendekatan yang dicatat sebagai beban, kita akan mendebet rekening sewa dibayar di muka. Artinya sewa dibayar di mukanya masih di sisi yang didebetnya. Kemudian di bagian kreditnya beban sewa. Namun ini kebalikan dari yang dicatat sebagai harta tadi. Karena dia dicatat sebagai beban, berarti bebannya ada di sisi kredit. Gitu kan ya. Artinya kalau beban di sisi kredit yang belum menjadi beban. Demikian. Baik, di sini ada contoh yang dicatat sebagai harta dulu. Dibayar iklan untuk 10 kali penerbitan sebanyak 90.000 pada tanggal 12 Januari. Iklan yang telah menjadi beban bulan ini adalah 2 kali. Oke, sehingga beban iklan untuk bulan ini adalah, lihat di sini, 2/10 kali 90.000. Atau 90.000 boleh dibagi 10 dulu, baru dikali 2. Sama hasilnya, 18.000. Nah, kita akan lihat, kita mengetahui pencatatan sebelumnya di jurnal umum pada tanggal Januari
pada tanggal 12 Januari ini, iklan dibayar di muka pada kas. Artinya, di neraca saldo atau di jurnalnya, transaksi ini dicatat sebagai iklan dibayar di muka sebanyak 90.000. Itu kan ya? Dan dia mengeluarkan kas juga sebanyak 90.000. Nah, karena dia dicatat sebelumnya sebagai iklan dibayar di muka, maka dia nantinya di penyesuaian harus dicatat dengan metode yang pendekatan harta. Jadi, ingat hartanya ada di sisi kredit. Oke, dipindahkan di sisi kredit. Lalu yang di atasnya adalah beban iklan untuk mengetahui bahwa yang sudah menjadi biaya atau beban iklan sebanyak 18.000 rupiah. Jadi yang ditulis di sini adalah yang telah menjadi beban atau biaya. Oke, sekarang contoh yang dicatat sebagai beban. Dibayar iklan untuk 10 kali penerbitan sebanyak 90.000 rupiah di tanggal 12 Januari. Iklan yang telah menjadi beban bulan ini adalah 2 kali. Sehingga iklan yang belum, ya berarti 10 dikurang 2, yaitu 8 kali. Maka iklan yang belum itu, 8 kali itu, sebanyak 8 per 10 kali 90.000. Gitu ya, atau 90.000 per 10 dikali 8. Sama saja hasilnya, 72.000. Kita lihat, oh ternyata di jurnal sebelumnya, pada tanggal 12 Januari, transaksi ini dicatat sebagai beban iklan, yaitu 90.000 pada kas, yaitu 90.000 untuk mencatat iklan 10 kali penerbitan dengan pendekatan. Ini pendekatan beban ya. Ini pendekatan beban. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Karena dia dicatat sebagai beban, maka beban yang ada di sini kita harus pindahkan ke sisi kredit. Ingat, kalau pendekatan harta berarti hartanya di sisi kredit. Kalau beban, bebannya di sisi kredit, yaitu beban iklan di sini ya, sebanyak 72.000 yang belum menjadi beban atau biaya. Maka di atasnya kita harus menulis iklan dibayar di muka 72.000 karena dia masih dalam bentuk harta 72.000. Oke. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka yaitu pendapatan yang sudah diterima tapi sebenarnya harus dibebankan kepada periode yang akan datang. Biasanya terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran namun belum menyelesaikan pesanan dari konsumen. Jadi, si perusahaan sudah mendapatkan pembayarannya namun belum menyelesaikan pesanan. Lihat di sini. Kalau belum menyelesaikan pesanan, berarti si perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pesanan. Maka pendapatan diterima di muka kalau di sisi neraca itu akan berada di sisi pasifa. Gitu ya. Sebagai kewajiban. Oke, ini akan bisa dicatat penyesuaiannya dengan 2 metode. Yang pertama, ingat ya, kita hanya memilih salah satu saja. Kita melihat pencatatan jurnal sebelumnya atau akun yang muncul pada neraca saldo. Yang pertama, dicatat sebagai rekening pendapatan, mendebet rekening pendapatan diterima di muka, oke, dan mengkredit rekening pendapatan. Berarti kalau dicatat sebagai rekening pendapatan ada di sisi kredit. Sebesar apa? Sebesar yang sudah menjadi pendapatan, karena pendapatannya ada di sisi kredit, berarti bertambah, berarti yang sudah jadi pendapatan. Oke. Itu kalau yang dicatat sebagai pendapatan. Sekarang yang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, berarti pendapatan diterima di muka ada di sisi kredit. Oke. Nah, lalu di atasnya yang di sisi debit adalah pendapatan. Sebanyak apa? Sebanyak kebalikannya tadi, yang belum menjadi pendapatan. Karena pendapatannya ada di sisi mana? Di sisi debit. Gitu ya. Contoh yang pertama dicatat sebagai pendapatan. Lihat di sini, sewa selama 3 bulan sebesar 360.000 diterima pada tanggal 10 Januari. Maka 1 bulannya berapa? 360.000 dibagi 3, jadi 120.000. Karena dia dicatat sebagai pendapatan, maka nanti akan pendapatannya itu akan dicatat di sisi sewa, di sisi kredit. Begitu ya.
lihat di sini. Kita akan melihat jurnal sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 Januari ada pencatatan kas di sisi debit sebanyak 360.000 dan sewa diterima di muka di sisi kredit sebanyak 360.000. Lihat di sini, dia mencatat pendapatan diterima di muka dengan pendekatannya dia harta di sisi yang dikredit. Gitu ya. Nah, lihat di sini. Karena sewa diterima di mukanya tadi bertambah ya di sisi kredit, karena kan dia memang masuk ke kewajiban ya, maka dia normal kredit. Jadi, pada saat penyesuaiannya, kalau ingin menulis yang sudah menjadi pendapatan, gitu, maka pendapatannya harus di sisi kredit sebanyak yang sudah menjadi pendapatan. Dan sewa diterima di mukanya itu tadinya ada di sini ya, sisi apa ini? Kredit. Sekarang ada di sisi debit sebanyak 120.000 rupiah. Nantinya 360.000 ini bisa dikurangi dengan 120.000. Sehingga kita tahu ya yang masih menjadi sewa diterima di mukanya berapa. Sekarang dicatat sebagai sewa diterima di muka pada jurnal yang sekarang. Sewa selama 3 bulan sebesar 360.000 diterima pada tanggal 10 Januari. Jadi yang belum menjadi pendapatan adalah 360.000 dikurang 120.000. Ya, ini kan yang Januari ya. Berarti tinggal 240.000 lagi yang belum menjadi pendapatan. Lihat di pencatatan sebelumnya bahwa dia menulis kas pada pendapatan sewa. Kasnya 360.000 pada pendapatan sewa 360.000. Artinya dia mencatat sewa selama 3 bulan ini seluruhnya di pendapatan sewa. Ini pendapatan aktual ya. Nah, karena dia lihat di sini pendapatan sewa ada di sisi kredit ini, kita harus menempatkan ini di sisi yang sebaliknya, yaitu sisi di debit untuk penyesuaiannya. Sebanyak apa? Sebanyak yang belum menjadi pendapatan. Apa yang di sisi kreditnya? Tentu saja sewa diterima di muka sebanyak 240.000. Gitu ya. Sekarang yang kelima adalah hutang beban. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tapi belum dicatat atau dibayar. Contohnya beban gaji. Caranya dengan mendebit rekening beban gaji karena bebannya memang bertambah dan mengkredit rekening utang karena memang rekening utangnya bertambah. Mengkredit rekening utang ya. Sebanyak apa? Sebanyak yang belum dibayarkan. Contohnya, diketahui perusahaan belum membayar gaji sebanyak 90.000 rupiah. Artinya dia masih berhutang. Hutang bertambah di sisi kredit sebanyak 90.000. Dan ini merupakan beban gaji sebanyak 90.000. Beban gaji bertambah di sisi debit. Ingat di sini ada catatan, mencatat penyesuaian. Ini penting. Selanjutnya, yang keenam, piutang pendapatan. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima merupakan suatu pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan. Namun belum dicatat. Belum diterima, begitu ya. Contohnya di sini piutang sewa. Pencatatan jurnal penyesuaiannya dilakukan dengan mendebit rekening piutang dan mengkredit rekening pendapatan sebesar jumlah yang belum diterima. Lihat di sini, piutang sewanya yang belum diterima, tapi dia harus dicatat sebagai pendapatan sewa karena kita pakai basis akrual ya, bertambah di sisi kredit. Piutang bertambah di sisi debit dan pendapatan sewa bertambah di sisi kredit sebanyak yang belum diterima. Contoh, pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menyewakan perlengkapan fotografi untuk masa 1 minggu sebesar 2.500.000. Namun, sampai tanggal 31 Januari 2020, perusahaan belum menerima pelunasan. Berarti si klien masih memiliki piutang dengan perusahaan. Artinya piutang sewanya bertambah di sisi debit, karena dia merupakan harta ya, normal debit. 2.500.000. Kemudian pendapatannya, karena dia memiliki basis akrual, jadi harus ditulis di sisi kredit karena sudah bertambah sebanyak 200.500.000. Oke.
Sekarang yang terakhir tentang kerugian piutang. Kerugian piutang atau piutang tak tertagih, taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa tertagih. Misalnya, perusahaan menetapkan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 5% atas piutang usaha. Jadi, ini adalah taksiran yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai pertimbangan bahwa misalnya dia memberikan kredit, ada kemungkinan kredit itu tidak bisa dibayar oleh si kliennya kira-kira sebanyak 5%. Misalnya seperti itu. Penyatatan jurnal penyesuaiannya dilakukan dengan cara mendebet rekening kerugian piutang karena kerugian piutangnya tuh bertambah dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang sebanyak penetapan perusahaan atas piutang tidak tertagih penetapannya. Contohnya bagaimana? Lihat di sini. Dia, si Foto Studio Aneka ini memiliki piutang pendapatan sebanyak 457.650.000 rupiah dan mentaksir kerugian piutangnya 1% dari pendapatan tersebut. Jadi kita hitung dulu 1% dari pendapatannya, yaitu 4.576.500 rupiah. Maka caranya kita mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang sebanyak 4.576.500 rupiah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pertemuan ke-6. Kita akan melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.